Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Natasha Lia Anisatul Azizah, NIM 102-1929, Ninda Verina Arjani, NIM 102-1952, dan Via Lutfiana, NIM 102-1952. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi manajemen resiko lembaga keuangan mikro syariah. Yang pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mbak Via. Saja masuk sebab yang pertama, yaitu ada definisi resiko dan fungsi manajemen resiko. Yang pertama ada definisi resiko. Resiko sendiri adalah kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi, yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Resiko ini timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan. Selain dari pengertian tersebut, para ahli juga mendefinisikan mengenai pengertian resiko ini. Yang pertama yaitu ada Abbas Salim. Beliau menyatakan bahwa resiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian atau loss. Selain itu ada juga Herman Darmawi yang menyatakan bahwa resiko adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada fungsi manajemen resiko. Yang pertama untuk menemukan kerugian potensial. Jadi, manajemen resiko ini berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh resiko murni yang dihadapi oleh perusahaan, yang meliputi kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan, kehilangan pendapatan atau kerugian lain akibat terganggunya operasi perusahaan, kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain, kerugian yang timbul dari penipuan, tindak kriminal, tidak jujurnya karyawan, dan lain-lain, serta kerugian yang timbul akibat kematian, sakit, atau menjadi cacat. Yang kedua yaitu mengevaluasi kerugian potensial. Artinya melakukan evaluasi dari penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi perusahaan. Evaluasi dan penilaian di sini meliputi perkiraan mengenai yang pertama yaitu besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian. Artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau beberapa kali terjadinya kerugian tersebut selama suatu periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Yang kedua yaitu besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian. Artinya menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan. Fungsi manajemen resiko yang ketiga yaitu memilih teknik atau cara yang tepat untuk menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Pada pokoknya, di sini ada 4 cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi resiko. Yang pertama yaitu mengurangi kesempatan terjadinya kerugian. Yang kedua, meretensi, maksudnya yaitu menyimpan atau menahan atau mengarsipkan. Yang ketiga yaitu mengasuransikan. Yang keempat, menghindari. Dalam hal ini, manajer resiko memiliki tugas yaitu memilih salah satu cara yang tepat untuk menanggulangi suatu resiko atau memilih kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi resiko. Jenis resiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko tersebut tidak dapat dihindarkan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan dalam dunia perbankan terhadap beberapa jenis resiko diantaranya. Yang pertama yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas yaitu resiko yang disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha yang semakin besar dan bank dimaksud, maka Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur resiko hukum, resiko reputasi,
resiko strategi, dan resiko kepatuhan. Yang kedua yaitu resiko pasar. Resiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga equity, dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. Sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian pada bank. Itu resiko kredit. Resiko kredit didefinisikan sebagai kerugian yang berkaitan dengan pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya dan mengembalikan dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan dengan jumlah yang cukup besar, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan kinerja maupun tingkat kesehatan pada bank. Yang keempat yaitu resiko operasional, yaitu resiko yang disebabkan oleh kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Resiko operasional ini merupakan resiko kerugian yang secara langsung proses internal, faktor manusia, teknologi, atau faktor-faktor eksternal. Yang kelima, resiko kepatuhan. Resiko yang timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, atau ketentuan yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal. Yang selanjutnya yaitu resiko hukum. Resiko hukum yaitu resiko yang berkaitan dengan bank, di mana bank menanggung semua kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum. Kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sah kontrak dan pengikatan anggunan yang tidak sempurna. Yang ketujuh, resiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Yang kedelapan yaitu resiko strategi. Resiko yang timbul karena adanya penetapan dan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Natasha Lia. Itu poin C mengenai tahapan proses manajemen risiko lembaga keuangan mikro syariah. Berkaitan dengan manajemen risiko, terdapat banyak perspektif yang bisa diangkat. Salah satunya adalah proses manajemen risiko. Berikut terkait pembahasan mengenai tahapan atau proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko perusahaan. Identifikasi risiko perusahaan sering menggunakan media checklist dengan menggunakan metode kuesioner, analisis risiko, metode laporan keuangan, metode peta aliran, dan metode inspeksi langsung di tempat. Yang kedua, mengukur risiko. Perusahaan melakukan pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui informasi dan data mengenai kecocokan data. Pengukuran risiko ini dilakukan melalui dua metode. Yang pertama, metode sensitivitas, yaitu metode untuk memprediksi hasil keputusan jika suatu situasi berbeda dengan prediksi utama. Metode ini membantu dalam menilai risiko suatu strategi serta membantu mengambil keputusan yang tepat. Metode ini memiliki variabel: pertama, risiko suku bunga; kedua, risiko nilai tukar; tiga, risiko pasar; empat, risiko kredit; dan kelima, risiko likuiditas. Yang kedua, metode volatilitas, yaitu menekankan pada kemungkinan besaran ekspektasi hasil. Metode ini dapat dihitung menggunakan standar deviasi pada kemungkinan besaran ekspektasi hasil. Selain itu, metode ini juga dapat dihitung menggunakan standar deviasi. Yang ketiga, pengendalian risiko. Ini untuk proses manajemen risiko yang ketiga, yaitu
pengendalian resiko. Pengendalian resiko ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama menghindari resiko, yang kedua mengendalikan resiko, yang ketiga pemisahan, yang keempat polling atau kombinasi, dan yang kelima pemindahan resiko. Demikian presentasi dari kelompok 8. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang mau bertanya, kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.